Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap membuka sekolah rakyat pada tahun ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Masyur, menyebut bahwa sekolah rakyat diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2, yakni kelompok paling miskin dan sangat miskin. Di Jawa Tengah, 5 sentra akan digunakan sebagai lokasi operasional sekolah rakyat, yaitu Sentra Batu Raden di Banyumas, Sentra Kartini di Temanggung, Sentra Prof. Suharto di Solo, Sentra Antasena di Magelang, dan Sentra Margo Laras di Pati. Seluruh sentra tersebut direncanakan mulai beroperasi tahun ini. Selain itu, Pemprov Jateng juga mengalokasikan 2 lokasi tambahan untuk pengembangan sekolah rakyat, yaitu di Salatiga dengan luas 5,2 hektar, dan di Meranggen, Kabupaten Demak dengan luas lahan 8,2 hektar. Sekolah rakyat ini akan menampung siswa tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan sistem pendidikan boarding school asrama. Seluruh kebutuhan siswa mulai dari pakaian, makanan, hingga perlengkapan sekolah akan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Masih ada sisa slot anak-anak yang bisa masuk, bisa untuk yang desil 3 dan desil 4, tapi utamanya ditambahkan yang desil 1 dan desil 2. Dalam hal ini yang miskin ekstrim, kalau yang dulu namanya miskin ekstrim dan sangat miskin. Kemudian untuk ide tersebut sekarang sudah mulai digulirkan, tahun ini insya Allah akan mulai penerimaan siswa baru. Oleh tahun ini akan sekitar prosesnya mungkin kayak tahun ajaran baru, Juni sekitar itu ya. Nah, dan rencananya di tahun ini akan dibuka untuk 50 sekian sekolah, 50 sekian, kalau tidak salah 53 sekolah, 53 sekolah yang samplasnya sudah siap. Sedangkan untuk target 1 tahun ke depan ada 200 sekolah. Nah, kemudian untuk yang Jawa Tengah sendiri yang sudah siap dalam hal ini untuk samplasnya, termasuk gedungnya ya, ini diutamakan sentra milik Kemensos. Di sini ada 5 sentra yang akan digunakan untuk sekolah rakyat. Yang pertama, Sentra Batu Raden di Banyumas, Purwokerto, kemudian Sentra Kartini di Temanggung, kemudian Sentra Prof. Suharto di Solo, kemudian Sentra Antasena di Magelang, kemudian Sentra Margo Laras di Pati. Itu 5 itu akan digunakan langsung tahun ini untuk operasional untuk sekolah rakyat. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut persiapan pembukaan sekolah rakyat di Jawa Tengah, saat ini kami telah terhubung dengan Rizky Syahrul yang akan melaporkan lebih lanjut di lapangan. Baik, silakan rekan Rizky. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, Presiden Prabowo Subianto terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui sektor pendidikan. Maka dari itu, Presiden maupun pemerintah pusat rencananya akan membuat program yaitu Sekolah Rakyat. Dan Sekolah Rakyat ini direncanakan akan bergulir pada bulan Juni ataupun Juli 2025 nanti di seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah sendiri, program ini akan diinisiasi melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan dibantu oleh pihak terkait. Sekolah rakyat ini dikategorikan melalui 2 kategori, yaitu yang pertama desil 1 untuk masyarakat yang paling miskin, dan desil 2 yaitu masyarakat yang sangat miskin. Rencananya akan digunakan 5 sentra untuk sekolah rakyat ini. Di antaranya Sentra Batu Raden yang ada di Banyumas, Sentra Kartini yang ada di Temanggung, Sentra Prof. Suharto di Solo, Sentra Antasena di Magelang, dan terakhir Sentra Margo Laras yang ada di Pati. Sekolah ini akan menampung siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA dengan sistem boarding yang
Di situ pemerintah pusat akan membiayai sepenuhnya mulai dari sandang, pangan hingga kebutuhan sekolah yang akan dipenuhi lewat Kementerian Sosial. Maka dari itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh dengan adanya program sekolah rakyat, karena dengan adanya program ini bisa mensejahterakan maupun meratakan pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Mengingat pendidikan di Indonesia, khususnya di Jateng, belum merata atau belum sepenuhnya dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Maka dari itu sekolah rakyat diharapkan bisa menjadi solusi pemerataan pendidikan di Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky. Selamat bertugas kembali.